Saudara, kawasan wisata Ibis Fantasy Park di Puncak Bogor, Jawa Barat dibongkar setelah banjir besar melanda kawasan Puncak pada Minggu 2 Maret lalu. Pembongkaran kawasan wisata Ibis Fantasy Puncak dilakukan sesuai arahan Gubernur Jawa Barat karena dianggap melanggar izin penggunaan lahan, tata kelola bangunan dan diduga juga penyebab banjir di daerah Puncak. Semula, pengelola telah mengantongi izin mengelola kawasan seluas 4.800 meter persegi. Tetapi faktanya justru meluas hingga 15.000 meter persegi. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi memerintahkan pembongkaran tempat wisata Ibis Fantasy saat meninjau kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Pembongkaran dilakukan karena diduga pembangunan tempat wisata berdampak pada kerusakan lingkungan. Tim gabungan Satpol PP Jawa Barat mengerahkan 5 alat berat untuk membongkar bangunan di Ibis Fantasy Puncak Bogor, Jawa Barat. Bangunan yang dibongkar di Ibis Fantasy Puncak hanya 25 bangunan yang tidak memiliki izin yang diajukan sebelumnya. Ini kita lagi di areal rekreasi apa sih namanya? Ibis ya, dikelola oleh BMD Provinsi Jawa Barat, PT Jaswita. Ya. Kemudian Pak Kasat, silakan berikan penjelasan. Ini izinnya berapa? Ya, izinnya diajukan 4.800 meter persegi kurang lebih. Nah, terus yang dikerjakan? Dan yang dikerjakan sampai dan tahun kemarin itu menjadi 15.000. 15.000 berarti sudah nambah 11.000. Ya, kemudian dilakukan penindakan oleh Pemda Kabupaten Bogor bersama kami, Pak. Peringatan sudah, Pak? Sudah melakukan peringatan, kemudian pemanggilan, Pak. Kemudian diminta bongkar sendiri sudah? Iya. Tetapi rencananya akan membongkar sendiri yang di luar ketentuan. Udah, karena tidak dibongkar sendiri, perintah saya bongkar mulai hari ini. Pada Jumat 7 Maret, kericuan terjadi dalam pembongkaran tempat wisata Ibis Fantasy di Puncak Bogor, Jawa Barat. Warga bentrok dengan karyawan Ibis karena menilai pembongkaran berjalan lambat, sedangkan karyawan menolak dilakukannya pembongkaran paksa oleh warga. Pembongkaran Ibis Fantasy Puncak yang diduga menjadi penyebab banjir di jalur Puncak ditinjau Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Ia menargetkan pembongkaran selesai 2 minggu. Dari 35 bangunan di Ibis Fantasy Puncak, hanya 14 bangunan yang memiliki izin. Sementara 25 bangunan tak berizin dibongkar semua secara bertahap. Deddy menjanjikan konsisten membenahi kawasan Puncak. Salah satu rencana yang disiapkan bersama Bupati Bogor adalah menjadikan Puncak sebagai kawasan hutan dan perkebunan. Selain membongkar kawasan wisata Ibis Fantasy Puncak, Kementerian Lingkungan Hidup bersama Menko Bidang Ekonomi dan Gubernur Jawa Barat serta Bupati Bogor juga menyegel 3 lokasi wisata lainnya, yakni bangunan pabrik teh yang berada di Telaga Saat, agrowisata Gunung Mas, dan tempat wisata petualangan Igar yang masih dalam proses pembangunan. Keempat bangunan disegel karena tidak memiliki izin, serta merusak daerah resapan hingga mengakibatkan bencana banjir dan erosi. Kedepannya, pemerintah tidak hanya menyegel lokasi wisata, tetapi juga akan membawanya ke ranah pidana. Kami akan menuntut 2 hal. Pertama dari pidananya, karena berdasarkan kajian kita telah berkontribusi menyebabkan banjir dengan kerugian yang cukup besar, material dan 1 korban jiwa. Ini pemerintah pusat tidak boleh diam, kita harus mengambil langkah-langkah serius dan ini kejadian ini sudah berulang-ulang. Pembongkaran dan penyegelan lokasi wisata dilakukan karena dianggap sebagai dalang dari banjir bandang yang terjadi di kawasan Puncak Bogor pada Minggu malam 3 Maret lalu. Padahal selama ini diketahui Puncak bukanlah merupakan kawasan rawan banjir lantaran daerahnya berlereng. Pemanfaatan daerah di kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat berubah. Daerah yang seharusnya lahan hijau berubah peruntukannya. Derasnya arus banjir yang menerjang kawasan Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu malam 2 Maret, menyebabkan kerusakan dan memutus akses jalan. Daerah terdampak yang paling parah meliputi Cisarua, Tugu Selatan, dan Utara. Selain kerusakan, banjir juga mengakibatkan 1 orang tewas.
Banjir bandang dan longsor juga melanda Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Kamis malam, 6 Maret, derasnya arus banjir mengakibatkan tembok pembatas sungai jebol hingga merendam pemukiman, kendaraan, dan akses jalan warga. Tercatat 5 orang meninggal akibat terseret banjir dan longsor. Hujan deras dan banjir juga menyebabkan fondasi jembatan Cidadap, Bojongkopo, Sukabumi ambles 4 meter. Banjir bandang tak hanya terjadi di kawasan Kabupaten Bogor dan Sukabumi. Daerah seperti Bekasi dan bahkan Jakarta juga tak luput dari terjangan banjir. Banyak pemukiman terendam banjir hingga mencapai atap rumah. Banjir merendam kawasan pusat perbelanjaan di Bekasi, Jawa Barat. Lantai dasar Mega Mall Bekasi terendam banjir. Derasnya arus air membuat sejumlah barang dagangan hanyut. Selain itu, banjir juga merendam perumahan dan pertokoan Galaksi Bekasi. Banyak mobil warga yang diparkir di pertokoan Galaksi juga tak luput dari banjir. Banjir melanda 8 dari total 12 kecamatan di Kota Bekasi. Iya Pak, setiap 5 tahun sekali hampir banjir. Itu udah berapa kali mau dievakuasi, ada mau peluasan tapi sampai sekarang pun belum terrealisasi gitu. Sudah berapa kali saya juga dapat surat untuk pembebasan gitu kan. Saya udah ada 3 kali lah, tapi belum terrealisasi juga sampai saat ini. Soal banjir yang kali ini merata terjadi di sejumlah kawasan di Jabodetabek, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut akibat hilangnya ruang terbuka hijau seperti hutan, perkebunan teh, dan persawahan. Oleh karena itu, pihaknya bersama Kementerian ATR BPN akan mengevaluasi tata ruang khususnya di Jawa Barat, terutama berkurangnya daerah resapan air, daerah hijau, dan daerah persawahan. Di tengah petaka banjir bandang, ada saja terselip cerita yang dinilai tidak sepantasnya karena bisa mencederai perasaan korban banjir. Istri Wali Kota Bekasi, Wiwik Hargono, viral karena beredar sebuah video ia dan keluarganya mengungsi ke hotel mewah. Padahal banyak warga yang berbondong-bondong mengungsi. Wiwik beralasan dirinya menginap di hotel demi menjaga kondisi fisik agar bisa tetap berkontribusi dalam penanganan banjir. Lokasi ternyata memang sudah semakin tinggi, maka saya dengan masih meminta saya untuk segera mengevakuasi diri. Karena apa? Saya tidak boleh terjebak di dalam tumpungan air sehingga saya tidak bisa turun membantu masyarakat, dan saya mohon maaf karena memang di luar batas kemampuan saya tidak bisa menolak orang lain yang ingin berfoto ataupun merekam setiap kegiatan-kegiatan yang ada saya. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi pun menegur istri Wali Kota Bekasi usai videonya yang sedang mengungsi ke hotel viral di media sosial. Deddy meminta kepala daerah lebih peka dan turut merasakan penderitaan warga. Ia juga meminta seluruh pejabat bersama istri untuk berada di tengah masyarakat yang sedang mengalami kesulitan akibat banjir. Kepada seluruh pejabat dimanapun berada ya, hari ini istri pejabat, mari kita sama-sama untuk merasakan apa yang diderita oleh masyarakat. Pada saat masyarakat mendapat musibah, pejabat dan istri pejabat ada di tengah-tengah masyarakat. Tetapi sebagai gubernur bisa melakukan pembinaan berupa teguran, ya kan? Melalui media ini saya menyampaikan teguran pada istri Wali Kota Bekasi untuk merubah sikapnya karena dipilih oleh masyarakat untuk melayani. Sebagai bentuk tanggung jawab, Presiden Prabowo Subianto kunjungi masyarakat terdampak banjir di Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi pada Sabtu sore 8 Maret. Didampingi Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya, Presiden Prabowo memberikan semangat pada korban banjir. Banjir merendam pemukiman warga Desa Buni Bakti, Kecamatan Babelan diakibatkan karena luapan Kali Bekasi. Tak hanya Presiden, Wakil Presiden Gibran juga meninjau korban dan lokasi banjir di Perum Pondok Gede Parma, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat. Gibran didampingi Wali Kota Bekasi dan Kepala BNPB meninjau rumah warga yang terdampak banjir. Selain mengungsi rumah warga, Wapres juga mengunjungi posko pengungsian di lapangan BNPB Jatiasih, Kota Bekasi.
Sementara itu, BMKG memprediksi curah hujan dengan intensitas tinggi masih akan terjadi hingga 11 Maret di sejumlah wilayah di Indonesia. Curah hujan dengan intensitas tinggi tersebut diperkirakan akan terjadi di Jawa Barat, Banten, Jakarta, dan sebagian wilayah di Sumatera. Karenanya, BMKG meminta pemerintah daerah bersiap dan mewaspadai kemungkinan banjir dan berharap modifikasi cuaca bisa mengurangi intensitas hujan. Siklonik dan gelombang ekuator ini memacu terbentuknya awan-awan hujan sehingga terbentuklah cumulonimbus dalam skala yang besar. Dari satelit dan radar kita bisa melihat skalanya itu hampir menutup hampir seluruh Jawa Barat, bahkan sampai Lampung dan Palembang dan sebagian Bengkulu. Berkaca dari peristiwa banjir bandang beberapa hari lalu, seluruh masyarakat tetap harus siaga. Apalagi hujan dengan intensitas tinggi diprediksi masih terjadi hingga 11 Maret. Semua pihak harus bersinergi untuk menjaga lingkungan dan tata kelola lahan agar banjir dan longsor bisa dicegah demi keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ingat, kerusakan alam bukan terjadi pada kita, tetapi karena kita.